Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Amelia Putri dengan NIM 21032267745. Saya dari jurusan Fisika tahun 2021 offering M. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil praktik kewirausahaan reseller deputy. Baik, pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Yang pertama yaitu, menjadi reseller tidak perlu memikirkan proses produksi. Jadi, ketika kita menjadi reseller suatu produk, kita tidak perlu memikirkan proses produksinya gimana, kemasannya gimana, karena tugas kita itu hanya membeli produk dari distributor dan menjualnya ke konsumen. Nah, alasan kedua yaitu masyarakat menaruh minat besar untuk produk skincare wajah. Nah, sejak dulu masyarakat memang sudah sangat tertarik pada produk skincare wajah ini, apalagi sejak zaman corona ini. Karena sejak zaman corona mereka tidak bisa pergi ke salon untuk merawat wajahnya. Maka dari itu mereka memilih untuk membeli produk skincare dan merawat wajahnya di rumah. Nah, alasan ketiga yaitu keuntungan terjamin dan peluang bisnis bisa bertahan lebih besar. Menjadi reseller deputy ini itu sangat-sangat menguntungkan bagi reseller. Karena ketika kita berhasil menjual 10 paket produk kepada konsumen, itu kita bisa mendapatkan hadiah dari produsen deputy ini. Nah, maka dari itu, di sini saya memilih untuk menjadi reseller deputy karena alasan-alasan yang telah disebutkan tadi. Adapun tujuan dari berwirausaha menjadi reseller deputy ini, yang pertama yaitu memperoleh keuntungan dari penjualan produk skincare deputy, yang kedua membantu masyarakat memperoleh produk skincare premium, yang ketiga memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan berbasis sains. Lalu manfaat usaha reseller deputy ini, yang pertama menyediakan kebutuhan produk skincare masyarakat, yang kedua, memudahkan masyarakat dalam mengetahui cara memilih produk skincare yang aman dan yang tidak aman. Yang ketiga, yaitu memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembelian. Contohnya melalui aplikasi Dana, lalu ShopeePay, bisa juga transfer dengan bank, ataupun bisa COD. Nanti ketika ada konsumen yang mau COD, uangnya bisa ketika barang sampai, uangnya bisa diberikan. Selanjutnya yaitu cara menjadi reseller deputy. Yang pertama yaitu mendaftarkan diri menjadi reseller ke distributor deputy di Malang. Jadi tidak hanya di Malang ya, dimanapun kalian berada, itu bisa mendaftarkan diri ke distributor terdekat dari rumah kalian. Misal kalian rumahnya di Jakarta, kalian bisa mendaftarkan diri ke distributor di Jakarta. Selanjutnya yaitu memenuhi segala persyaratan yang diberikan oleh distributor. Jadi ketika kita ingin menjadi reseller deputy, itu persyaratannya yaitu yang persyaratan utama, kita harus membeli 4 paket produk deputy, lalu membeli 4 serum deputy. Nah, setelah memenuhi persyaratan utama itu, kita juga harus membuat Instagram resmi. Jadi ketika ada konsumen yang ingin membelinya, itu bisa melalui Instagram ataupun sosial media lainnya. Kita juga membuka toko online agar konsumen lebih efektif ketika ingin memesan. Lalu yang selanjutnya yaitu melayani konsumen dengan sepenuh hati. Jadi ketika ada nih konsumen yang bertanya, "Kak, produk ini baik nggak Kak? Aman nggak Kak?" Jadi kita harus melayani dengan ikhlas dan sepenuh hati. Jadi kita harus melayani. "Oh iya Kak, ini produknya aman, sudah ber-BPOM, sudah bersertifikat halal, juga terbuat dari bahan alami Kak. Jadi produk ini sangat-sangat aman Kak." Gitu contohnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian organisasi nih. Yang pertama ada produsen. Jadi tugas produsen di sini yaitu
memproduksi produk deputy, lalu memikirkan kemasan yang menarik untuk produk deputy ini. Lalu selanjutnya ada distributor. Nah, distributor ini tugasnya yaitu menyetok produk deputy. Lalu tugas lainnya yaitu distributor juga bisa menjual produk deputy langsung ke konsumen ataupun menjualnya ke reseller. Nah, tugas lain dari distributor yaitu mereka harus mengumpulkan orang-orang untuk menjadi reseller deputy agar konsumen bisa dengan mudah mendapatkan produk deputy ini. Selanjutnya yaitu tugas dari reseller. Yang pertama, tentu kita harus membeli produk dari distributor. Nah, biasanya ketika kita membeli produk ke distributor itu harganya itu bukan harga pasaran, jadi harganya harga khusus ke reseller. Biasanya harga per paket itu satu paket produk itu harganya 249.000, tapi jika dijual ke harga pasaran itu menjadi 279.000. Jadi kita mendapatkan untung 30.000. Dan ketika kita membeli ke distributor ini, kita tidak boleh membeli satuan. Membeli hanya satu produk kecantikan toner saja kak, atau facial wash saja kak, itu tidak boleh ke distributor. Jadi ketika ingin membeli satuan, kita harus membeli ke reseller. Lalu selanjutnya setelah membeli produk ke distributor, kita melakukan pemasaran, membuat IG, lalu membuka toko online. Selanjutnya kita juga menerima pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Jadi semua pertanyaan itu harus dijawab agar konsumen merasa tertarik dan lebih yakin ingin membeli produk kecantikan deputy ini. Selanjutnya ketika ada konsumen yang tertarik untuk membelinya, kita bisa menjualnya melalui COD atau juga bisa melalui, jika pemesanan melalui Shopee itu bisa uangnya itu ditransfer ataupun melalui aplikasi Dana, ya sama nanti ditransfer juga begitu. Itulah tugas reseller. Nah, tugas reseller itu tidak hanya itu. Jadi ketika ada event-event yang diadakan oleh produsen deputy itu kita harus mengikutinya. Ketika ada event, kita juga bisa memasarkan produk deputy ini agar konsumen lebih mengetahui tentang produk deputy. Selanjutnya yaitu bagian organisasinya itu konsumen. Nah, tugas konsumen sendiri itu tentunya membeli produk, lalu memakai produk, mengaplikasikan pada wajah mereka. Lalu setelah itu juga bisa memberikan review dan contohnya seperti review di IG mereka agar banyak orang yang lebih mengenal tentang produk deputy ini. Lalu konsumen juga bisa nih untuk bergabung menjadi reseller deputy. Nanti bisa menghubungi reseller ataupun bisa langsung menghubungi distributor deputy. Selanjutnya yaitu kebutuhan usaha. Jadi ketika kita ingin menjadi reseller deputy, kita harus membeli produk deputy sendiri. Yang pertama yang wajib yaitu membeli paket produk deputy. Kita harus membeli 4 paket yang harga per paketnya itu 249.000, lalu totalnya menjadi 996.000. Selanjutnya kita juga harus membeli serum diamond. Serum diamond ini harganya 79.000. Jadi jika kita membeli 4, harganya itu 316.000. Jadi total modal awalnya yaitu 1.312.000.
Untuk menjadi reseller di beauty, ini saja kebutuhan usahanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai segmentasi usaha. Yang pertama yaitu segmentasi perilaku. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia itu menyukai produk yang berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, maka dari itu The Beauty ini, produk The Beauty, skincare The Beauty ini muncul, yaitu dengan bahan alami, merupakan produk skincare premium dengan harga yang terjangkau. Lalu ada segmentasi psikografis. Nah, kebanyakan masyarakat Indonesia kan sekarang banyak wanita yang menjadi wanita karir. Nah, mereka menjadi sangat sibuk bekerja sampai kadang terlupa ingin merawat wajahnya. Nah, maka dari itu skincare The Beauty ini muncul untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi nih untuk pergi ke salon. Mereka hanya perlu membeli produk The Beauty ini dan bisa merawat wajahnya di rumah tanpa ribet karena pengaplikasiannya sangat mudah. Lalu ada segmentasi demografis. Nah, produk The Beauty ini itu cakupan umurnya itu sangat luas, yaitu dari umur remaja yaitu 16 tahun ke atas sampai umur 60 tahunan. Juga produk The Beauty ini sangat aman untuk wanita yang hamil. Karena produk The Beauty ini terbuat dari bahan alami, jadi sangat aman. Selanjutnya ada segmentasi geografis. Nah, segmentasi geografisnya itu di seluruh Indonesia ya, di perkotaan maupun di pedesaan. Karena reseller The Beauty ini sudah ada di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Dan nantinya juga akan ada toko online-nya. Jadi masyarakat yang di pedesaan itu bisa membelinya melalui toko online begitu. Juga pemasaran The Beauty ini kan dilakukan secara online dan offline. Jadi masyarakat yang mengetahui produk The Beauty ini itu cangkupannya juga semakin luas begitu. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu strategi pemasaran pada produk. Nah, produk The Beauty sendiri itu sudah ber-BPOM dan sudah bersertifikat halal. Produk The Beauty ini terbuat dari bahan alami sehingga aman untuk ibu hamil dan aman untuk digunakan remaja dari usia 16 tahun sampai dewasa. Manfaat dari pemakaian produk The Beauty ini itu juga sangat-sangat banyak. Contohnya seperti mencerahkan wajah, menghilangkan bekas jerawat, lalu menghilangkan jerawat yang ringan, sedang maupun yang meradang. Lalu juga menghilangkan flek hitam pada wajah. Seperti yang kita tahu, negara kita kan negara tropis. Jadi ada musim panas, ada musim dingin, ada musim hujan. Nah, pada musim panas biasanya orang-orang yang beraktivitas di luar itu akan terdapat flek hitam di wajahnya karena panas matahari tersebut. Jadi ketika memakai produk skincare The Beauty ini itu mereka bisa mengamankan wajah mereka sehingga flek hitam bisa hilang dan tidak muncul lagi. Lalu produk The Beauty ini itu manfaatnya itu bisa dilihat dalam 2 kali pemakaian. Jadi bisa dirasakan dalam 2 kali pemakaian. Selanjutnya ada strategi pemasaran harga. Nah, produk The Beauty ini itu harganya itu sangat terjangkau. Mulai dari 70.000 sampai dengan 99.000. Jadi sangat terjangkau. Bisa dibeli masyarakat menengah sampai ke atas. Selanjutnya, The Beauty ini mengadakan harga per paket barang. Jadi harga per paketnya itu 279.000. Tapi ketika mereka membeli harga satuannya itu 310.000. Jadi harga paketnya ini sangat
membantu untuk menghemat masyarakat membeli produk The Beauty ini. Harga per paketnya itu biasanya ada facial wash, itu mendapatkan facial wash, toner, day cream, dan night cream. Nah, untuk serumnya sendiri itu dijual terpisah, harganya itu 79.000 untuk yang diamond serum, dan untuk yang acne serum itu harganya itu jadi harga acne serum tadi itu 99.000 dan harga diamond serum itu 89.000. Jadi ketika membeli per paket itu akan lebih hemat. Jadi itu strategi harga dari produk The Beauty ini. Lalu adapun strategi pemasaran lokasi dan distribusi. Nah, di Malang sendiri itu hanya ada 2 reseller The Beauty. Nah, maka dari itu untuk strategi lokasinya itu sangat strategis karena masih sedikit reseller The Beauty. Nah, di daerah saya sendiri, yaitu di Sumeneb itu masih tidak ada reseller The Beauty. Jadi nanti ketika ada teman saya yang ingin membeli produk The Beauty ini itu bisa saya kirimkan dari Malang, jadi ongkosnya lebih murah daripada mereka membeli di daerah yang lebih jauh dari Sumeneb, begitu. Adapun strategi pemasaran promosi, yaitu strategi promosinya yaitu membuka toko online, memasarkan produk melalui sosial media, contohnya seperti Instagram, WA, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu strategi promosinya, kami juga melayani konsumen-konsumen yang ingin berkonsultasi dengan dokter. Jadi pada setiap hari Sabtu itu ada konsultasi dengan dokter, dilakukan secara online. Nah, lalu juga promosinya itu ada diskon-diskon menarik untuk produk The Beauty ini, dan untuk merayakan berbagai event, contohnya seperti hari ulang tahun peluncuran produk The Beauty ini, itu nanti akan ada diskon-diskon. Nah, lalu adapun poster untuk penjualan produk The Beauty ini bisa dilihat seperti gambar yang telah diterakan tuh, begini posternya. Lalu untuk yang paketnya, per paketnya itu juga mendapatkan, jika kita membeli per paket itu juga mendapatkan tas packaging seperti ini yang sangat menarik. Juga packagingnya itu sangat-sangat menarik ya bagi saya, karena dia mendapatkan tas sendiri, jadi tidak akan berpencar-pencar produk The Beauty-nya, jadi tidak akan hilang, begitu. Selanjutnya kita akan melakukan analisis pesaing. Yang pertama, pembandingnya yaitu terbuat dari bahan alami. Skincare The Beauty tentu terbuat dari bahan alami, namun skincare yang lain belum tentu terbuat dari bahan alami karena tidak diterapkan pada profil produknya. Lalu yang kedua yaitu harga terjangkau. Skincare The Beauty harganya sangat terjangkau. Skincare yang lain juga ada banyak skincare yang harganya terjangkau, tapi ada juga yang harganya tidak terjangkau. Lalu aman diaplikasikan ke wajah. Skincare The Beauty aman diaplikasikan ke wajah. Skincare yang lain ada yang aman diaplikasikan ke wajah, ada juga yang skincare yang abal-abal, artinya tidak terbukti aman dipakai di wajah. Lalu ber-BPOM dan bersertifikat halal. Skincare The Beauty sudah tentu bersertifikat halal dan ber-BPOM. Skincare yang lain belum tentu. Tapi ada juga skincare lain yang sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal. Bisa disimpan pada suhu ruang. Sama-sama bisa. Skincare The Beauty dan skincare yang lain biasanya itu bisa disimpan di suhu ruang. Aman untuk ibu hamil. Skincare The Beauty terbuat dari bahan alami sehingga aman untuk ibu hamil. Skincare yang lain tidak diketahui karena tidak ada di profil skincare-nya. Lalu kandungan pada skincare dapat dirasakan dalam 2 kali pemakaian produk. The Beauty
jika kita memakai produk The Beauty ini itu bisa dirasakan dalam 2 kali pemakaian. Wajah kita menjadi semakin cerah, semakin glowing. Lalu pada skincare yang lain itu tidak diketahui. Terdapat paket produk agar lebih hemat. Seperti yang dijelaskan tadi, paket produknya itu kita bisa lebih hemat. Harga aslinya itu bisa mencapai 310.000, tapi dengan adanya harga per paket barang itu kita hanya menjual seharga kita hanya membeli seharga 279.000. Lalu konsumen yang bergabung menjadi reseller akan mendapatkan banyak keuntungan. Banyak sekali keuntungan dari hasil dari kita menjual paket produknya sendiri itu kita bisa mendapatkan 30.000. Untuk menjual satuannya kita bisa mendapatkan untung 10.000. Jadi banyak keuntungan. Dan lalu selanjutnya aman untuk semua jenis kulit. Skincare The Beauty sangat aman untuk semua jenis kulit. Bahkan sudah ada review-review dari konsumen yang membuktikan bahwa skincare ini tuh sangat aman. Lalu bisa dipakai untuk remaja dari usia 16 tahun. Skincare The Beauty bisa dipakai untuk semua dari usia 16 tahun. Skincare yang lain juga bisa dipakai dari usia 16 tahun sampai ke atas. Reseller hadir di setiap kota besar. Reseller hadir di setiap kota besar. Nah, Skincare The Beauty ini sudah disalurkan di kota-kota besar, juga ada di kota-kota kecil, dan nantinya juga akan banyak reseller di kota kalian. Jadi tunggu saja. Lalu apa strategi untuk menghadapi pesaing ini? Yang pertama yaitu kita memposting review dari konsumen yang mengirimkan reviewnya untuk kita. Yang mengirimkan reviewnya itu kita mempostingnya di sosial media. Lalu kita juga mengadakan acara televisi, yaitu seperti di acara televisi di Brownies di Trans TV, itu kita mengadakan acara tersebut untuk mempromosikan The Beauty. Lalu kita juga ada brand ambassador dari The Beauty seperti Lesti, artis Lesti, lalu Ayu Ting Ting, dan banyak lagi artis-artis yang menjadi brand ambassador dari The Beauty ini. Lalu selanjutnya kami juga mengadakan konsultasi dokter online yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu. Nah, selain itu kita juga membuka toko online nih agar para konsumen itu bisa lebih mudah ketika ingin memesan produk The Beauty ini. Jadi tidak perlu pergi ke rumah resellernya, jadi tinggal memesannya secara online. Pembayaran itu bisa dilakukan secara COD ataupun dengan ditransfer, begitu. Selanjutnya ada laporan keuangan. Di sini saya menunjukkan laporan keuangan selama 3 pekan. Pekan pertama yaitu terjual 1 paket produk The Beauty dan 1 produk serum The Beauty. Pekan kedua terjual 2 paket produk The Beauty dan 2 serum The Beauty. Dengan tanggal yang berbeda. Yang pertama yaitu tanggal 31 Oktober 2021 dan 6 November 2021. Lalu pada pekan ketiga yaitu hanya terjual 1 paket produk The Beauty dan 1 serum The Beauty. Nah, memang penjualannya tidak banyak, tidak seperti penjualan ketika kita menjual makanan. Karena kan tidak mungkin pelanggan-pelanggan kita itu membelinya tiap hari, karena produk The Beauty ini itu bisa digunakan sampai 1 bulan. Tapi keuntungan dari penjualan 1 paket produk ini itu sangat besar. Itu keuntungannya bisa mencapai 30.000. Dan untuk penjualan satuannya itu mencapai 10.000. Jadi untuk penjualan 4 paket produk ini saja itu 4 paket produk dan 4 serum ini saja itu bisa mendapatkan laba bersih atau keuntungannya sekitar 160.000 gitu. Selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran. Nah,
Kesimpulannya begini. Jadi ketika kita sedang berwirausaha, itu tidak seluruh ekspektasi yang kita harapkan itu semuanya tercapai. Jadi meskipun proposal yang kita buat itu sudah sangat baik, dari strategi lokasi, strategi produk, strategi pemasarannya itu sudah baik, namun pada realitanya itu tidak sebaik itu. Ketika kita berwirausaha itu tidak sebaik itu. Contohnya seperti, wah, kita mau membuka toko pulsa nih, toko pulsa. Lokasinya sudah bagus, sudah di dekat kampus, di dekat kos-kosan pula. Jadi akan banyak orang-orang yang lewat sana kan. Ekspektasinya kita itu sudah begitu. Akan banyak orang yang membeli. Tapi realitanya itu terkadang itu tidak sebagus ekspektasi kita. Jadi ketika kita mengalami realita yang tidak sebagus ekspektasi kita itu kita jangan menyerah. Jangan menyerah, terus lakukan penjualan, terus evaluasi produk kita. Contohnya seperti di sini saya kan menjual menjadi reseller The Beauty. Nah, di sini kan untuk pemasarannya saya menggunakan media online dan juga tetap langsung ketika ada event-event tertentu. Nah, ketika kita sudah melakukan promosi lalu tidak ada yang membelinya, kita jangan menyerah. Kita harus terus melakukan promosi tiap hari agar terus kita juga harus memahami sifat dari konsumen kita. Misalnya konsumen itu akan percaya ketika diberikan review dari orang-orang. Nah, maka kita juga terus memberikan review dari orang-orang, memposting review-review dari orang-orang yang telah memakai produk The Beauty ini. Jadi konsumen akan tertarik begitu. Sarannya jangan putus asa ketika tidak laku. Jadi terus berusaha evaluasi apakah pemasaran kita kurang baik atau ketika kita melayani konsumen itu kurang baik, jadi konsumen tidak tertarik. Jadi kita harus selalu mengevaluasi diri kita. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.